Tidak lama kemudian, sebuah gerbang batu besar menerobos tanah dan perlahan bangkit dari tanah. Gerbang batu besar itu ditutupi dengan pola aneh dan memancarkan cahaya aneh. Apa ini? Ini reruntuhan. Cepat, pergi dan lapor ke Master. Melihat penampakan gerbang batu ini, orang-orang di sekitar Sekte Iblis langsung tercengang. Gerbang batu naik perlahan. Dengan beberapa mata berbisa, sekilas terlihat bahwa gerbang batu ini pasti semacam reruntuhan. Reruntuhan benua Doudi. Ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Jangan khawatir. Bahkan leluhurmu tidak dapat memecahkan penghalang yang aku lempar. Apalagi mereka. Bersiaplah untuk masuk. Situs ini akan sangat bermanfaat bagimu. Ingat, aku hanya dapat mengambil tindakan ketika hidup berada di ujung maut. Berhati-hatilah. Jika saya bergerak, pelatihan ini juga akan dinyatakan selesai. Penatua Zan berkata dengan lembut kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dengan Zan Lao sebagai jaminannya, dia merasa sangat lega. Sementara Xiaoyan dan Zan Lao sedang berbicara, jimat pada Simen juga menjadi semakin lemah. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, jimat kuno terakhir akhirnya benar-benar menghilang. Dengan menghilangnya jimat kuno terakhir, gerbang batu besar itu tiba-tiba bergetar hebat. Energi agung menyembur keluar dari gerbang batu, dan akhirnya bertahan di permukaan gerbang batu. Saat perlahan berputar, itu benar-benar membentuk batu besar dengan ukuran beberapa ratus kaki pusaran energi. Pusaran berputar, dan energi dunia ini langsung ditarik oleh pusaran. Diisi dengan kegelapan dan dingin, memberi orang perasaan yang sangat misterius. Gerbang kuburan iblis terbuka. Long Yi, kembali ke menara, kata Zan tua, lalu menatap Long Yi. Long Yi berubah menjadi anak laki-laki, menatap Xiaoyan dengan mata emas, mengangguk, berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki pagoda Zichen Void Spirit yang ditangguhkan. Ayo pergi, saatnya kita pergi. Saat dia memasuki pusaran energi, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan kekuatan tolakan masuk. Dengan gelombang telapak tangan Zan tua, lapisan cahaya redup muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, dan kekuatan tolakan segera menghilang. Kekuatan penolak semacam ini tidak lemah, tetapi menurut perkiraan Xiaoyan, setidaknya seseorang harus memiliki kekuatan Doudi bintang 2 untuk dapat menahan kekuatan penolak dan memasukinya. Ini jelas sulit bagi Xiaoyan, tapi untungnya dengan bantuan Zan Lao, dia dengan mudah membubarkan kekuatan penolak. Tanpa kekuatan tolakan, kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Beberapa menit kemudian, sebuah lubang cahaya muncul di depan kegelapan, dan Xiaoyan langsung bergerak dari lubang tersebut. Ini adalah tanah yang luas dan sunyi. Semacam perubahan kuno meliputi tanah. Seluruh ruang penuh dengan kesepian. Langit penuh dengan darah, yang membuat ruang ini masih mengandung beberapa jejak darah. Jenis energi darah benar-benar mengikis Xiaoyan, menyebabkan beberapa luka di permukaan tubuh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan turun dari langit, melihat ruang luas di luar pandangan. Hatinya penuh kejutan. Istana bawah tanah macam apa ini? Ini hanyalah ruang bawah tanah. Kekuatan supernatural seperti itu benar-benar membuat orang merasa luar biasa. Cepat dan makan rumput darah. Tetua Zan berteriak dengan tergesa-gesa. Xiaoyan tidak berani lalai, dan dengan cepat menemukan rumput neter darah merah cerah dari Najizi. Dan dengan cepat menelannya, energi darah telah menggores beberapa bekas luka di permukaan tubuh Xiaoyan, dan darah terus mengalir keluar, tercabik-cabik seperti rasa sakit. Setelah mengambil blood nether grass, gelombang energi hangat menyebar di tubuh Xiaoyan, membuat darah segar yang mengalir dari permukaan kulitnya berubah menjadi lapisan tipis ruam darah, menghalangi semua energi darah. Xiaoyan memuntahkan seteguk udara putih, dan setelah mengambil blood nether grass, rasa sakit yang merobek di permukaan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Melihat aliran udara berwarna darah yang terbang di seluruh langit, setelah merasakan kekuatan darah energi barusan, Xiaoyan berkata, baru saat itulah aku menyadari kekuatan darah ini. Jubah biru tua Zan berkibar perlahan di bawah pengaruh energi darah ini, seolah-olah energi darah ini sangat ditakuti oleh Zan tua. Old Zan menatap aliran udara berdarah di seluruh langit, dan kemudian pada Xiaoyan, yang mengalami pendarahan kental di permukaan kulitnya setelah mengambil blood nether grass, dan sedikit lega. Benar saja, kuburan kuno setiap klan iblis memiliki energi darah iblis ini, dan itu sangat kaya. Jika kita bisa menyerapnya, pasti akan ada peningkatan yang tak terduga, kata Old Zan kepada Xiaoyan dengan mata emas.
Penyerapan. Berkat kemampuan orang tua untuk mengetahuinya, tidak masalah sulit untuk menyerap benda ini. Jika kamu menghancurkan semua meridian di tubuhmu, kamu akan menyerapnya. Xiao Yan tidak mau memutar mata Zan saat mendengar kata-kata itu, dan langsung mengumpat. Xiao Yan baru saja mencoba kekuatan darah iblis ini, dan tubuhnya sangat kuat sehingga tidak dapat dihentikan. Jika diserap ke dalam tubuh, bukankah tubuh langsung dipelintir menjadi berantakan? Old Zan tersenyum, dan dengan lambaian telapak tangannya, gumpalan darah iblis tertahan di telapak tangannya. Melihat darah-darah iblis yang berdenyut di tangannya, Old Zan tersenyum. Dia tidak terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Memegang sesuatu yang hampir memotong dirinya menjadi pria berdarah dalam sekejap. Tidak ada yang akan berpikir untuk menggunakannya sebagai sesuatu untuk diserap. Belum tentu demikian. Bagian dari tujuan kunjungan kita kali ini adalah untuk darah jahat di sini. Bagimu, hal ini tidak bisa lebih baik untuk kultivasi. Tetapi kamu harus menemukan hal lain sebelum kamu dapat menggunakannya. Menyerap darah jahat. Sementara Penatua Zan berbicara, Xiao Yan sudah duduk bersila di tempat, dengan mata sedikit tertutup, dan tangannya membentuk cetakan tangan pemulihan, siap untuk mulai memulihkan doki yang telah habis dalam pertempuran. Tapi ketika Old Zan selesai berbicara, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Bisakah benda ini benar-benar diserap? Apa? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika energi darah jahat ini dapat diserap, apakah itu sepadan? Old Zan menyaksikan Xiao Yan bersiap untuk memulihkan semangat juang di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Kamu benar-benar berani. Kamu berani menggunakan keterampilan bertarung yang secara paksa di puncak dari panggung Dou di Bintang 1 menebas penguasa dengan keras. Tetapi untungnya, Anda tidak mendapat serangan balik. Sebaliknya dengan kekuatan panggung Dou di Bintang 1 Anda tidak tahu di level mana Anda akan jatuh. Xiao Yan mendengarkan Zan Lao berbicara pada dirinya sendiri, dan ada senyuman di sudut mulutnya. Lalu pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, mendesak Fen Jue untuk mulai menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Untungnya, ada perlindungan dari Blood Nether Grass, yang secara langsung menolak energi darah jahat dari kulit Xiao Yan. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan dapat pulih, dan energi darah dapat menyerang, dan tubuh Xiao Yan benar-benar dapat dipelintir menjadi kekacauan oleh energi darah jahat. Sementara Xiao Yan sedang memulihkan diri, bagian luar pemakaman alam iblis. Berita tentang kemunculan tiba-tiba gerbang batu aneh di pegunungan Tianmo menyebar ke seluruh negara kekaisaran dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan kegemparan di antara berbagai kekuatan. Gerbang batu ini tidak diragukan lagi merupakan jalan menuju reruntuhan. Berbagai kekuatan di Dizu telah berada di pegunungan Tianmo selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang mengira ada reruntuhan kuno di pegunungan. Semua orang tahu bahwa pasti ada hal luar biasa di reruntuhan kuno. Peninggalan kuno. Tidak peduli siapa itu. Apakah itu partai yang kuat atau kekuatan keluarga yang kuat, memiliki godaan yang kuat. Untuk sementara, berita tentang reruntuhan kuno yang muncul di pegunungan Tianmo menyebar di antara berbagai kekuatan di seluruh Dizu. Dan banyak orang bergegas ke tempat munculnya Simen di pegunungan Tianmo. Pegunungan iblis surgawi yang tenang tiba-tiba menjadi sangat hidup menghadapi pasukan manusia seperti belalang. Monster di pegunungan meraung seperti binatang buas. Dan beberapa bahkan dipaksa masuk ke kedalaman pegunungan iblis surgawi. Hanya dalam beberapa hari, langit pegunungan Tianmo sudah dipenuhi kegelapan dan lautan manusia. Hampir mengumpulkan kekuatan dan pembangkit tenaga listrik dari semua ukuran di seluruh Dizu. Dapat dilihat betapa menariknya reruntuhan kuno itu. Hanya dengan melihat garis-garis aneh pada gerbang batu dan aura darah yang memancar darinya, dapat disimpulkan bahwa relik ini pastilah relik kuno, dan sudah pasti tidak ditinggalkan oleh orang biasa. Apakah anak itu, Xiao Yan, memasuki lorong ini? Sosok Xiao Yong juga muncul di kerumunan, menatap dengan dingin dan marah ke lorong reruntuhan kuno yang tiba-tiba muncul. Memang, aku masuk. Apa yang aku lihat dengan mataku sendiri sepertinya dipanggil oleh seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Seorang pemuda dengan logo kultus iblis di dadanya berkata dengan lembut. Wajah Xiao Yong bisa mau tidak mau berkedut. Orang tua itu, tidak mungkin. Saya tidak pernah menemukan orang lain di sekitarnya. Anak ini hanya beruntung. Tetapi bagaimana orang biasa bisa memasuki reruntuhan kuno dengan santai? Anak itu pasti akan mati. Tunggu kekuatan ini setelah menghilang. Ayo masuk dan cari tulang anak itu. Kulit Xiao Yong sangat buruk,
Jelas dia terluka parah dalam pertempuran dengan Xiao Yan. Tetapi dia percaya bahwa Xiao Yan pasti akan mati jika dia memasuki reruntuhan kuno dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 1. Jadi dia menghibur dirinya sendiri. Orang-orang muda dari Sekte Iblis tidak banyak bicara lagi. Mereka hanya diam-diam melihat Simen di kejauhan. Meskipun ada banyak pria kuat dari seluruh dunia, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mendekati Simen. Setiap kali mereka mendekati Simen, mereka dipantulkan kembali oleh kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak terlihat ini tidak diragukan lagi ditinggalkan oleh Zhan Lao. Tetapi semua orang mengira itu adalah segel Simen sendiri. Banyak orang kuat ingin menerobos secara paksa. Ketika mereka pertama kali datang, mereka semua penuh percaya diri. Setelah menghabiskan usaha mereka, mereka kembali dengan sia-sia. Dan kembali ke lautan manusia dengan putus asa. Setelah upaya orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua menyerah untuk membukanya secara paksa. Mereka hanya bisa melihat pusaran energi besar di Simen, berharap orang-orang dari 5 kekuatan utama dapat membukanya. Pada saat yang sama, ada keributan di antara klan Xiao. Di aula klan Xiao, seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan Xiao Li dan Xiao Long. Tangannya sedikit gemetar. Ada noda darah di jubah putihnya, dan wajahnya pucat pasi. Kamu mengatakan bahwa Xiao Yong meninggalkan keluarga untuk mengikuti Xiao Yan. Apa yang diinginkan bajingan kecil ini? Jika Xiao Yan kehilangan sehelai rambut, aku tidak akan pernah mengampuni dia. Meja yang diproses dengan halus langsung berubah menjadi bubuk. Bakat Xiao Yong ternyata adalah Xiao Qi, jenius nomor 1 di klan Xiao. Kedua setelah klan Xiao, Xiao Yong juga mengagumi Xiao Qi. Namun penampilan Xiao Yan langsung mengancam status Xiao Yong sebagai seorang jenius. Sekarang orang-orang yang dikirim oleh Xiao Long kembali untuk melaporkan bahwa Xiao Yong mengikuti Xiao Yan. Xiao Long secara alami memahami rencana Xiao Yong. Jejak pembunuhan. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa membuktikannya bahwa Xiao Yong membunuh Xiao Yan. Xiao Long diam-diam bersukacita karena dia diam-diam mengirim seseorang untuk melindungi Xiao Yan. Apakah Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Long menatap pria berjubah putih itu dan bertanya dengan penuh semangat. Pria berjubah putih itu sedikit terkejut, dan wajahnya menjadi sangat buruk. Xiao Long juga memperhatikan ini, dan wajahnya juga menjadi suram. Pria berjubah putih berkata dengan suara gemetar, ketika kami diam-diam melindungi Xiao Yan, kami menemukan bahwa Xiao Yong telah menemukan Xiao Yan. Sepertinya Xiao Yong ingin menyakiti Xiao Yan. Kami akan menghentikannya ketika kami tiba-tiba datang. Di sisi Xiao Yong banyak pria kuat yang tidak lemah, semuanya adalah anggota kultus iblis. Kami tidak berani bertindak gegabah. Dan kemudian, pemuda berjubah putih itu berhenti. Wajahnya menjadi pucat dan suaranya bergetar. Ekspresi Xiao Long menjadi semakin jelek. Jika Xiao Yan meninggal atau menjadi cacat, keluarga Xiao akan kehilangan kejeniusan yang tiada taraf. Xiao Li di samping juga terlihat serius, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan." Pemuda berjubah putih mengangguk, dan segera melanjutkan. Setelah itu, sejumlah besar murid Imo dengan panik mengalir ke pegunungan Tianmo dan mengepung Xiao Yan. Pada saat itu, situasinya sangat mendesak. 9 naga guntur emas mendalam yang datang keluar dari pilar batu. 9 naga guntur emas yang mendalam putus asa. Kami akan buru-buru melindungi Xiao Yan ketika keluar. Tapi ada kecelakaan. Jenis keterampilan bertarung tingkat tinggi ditampilkan pada saat yang sama. Kekuatannya sangat besar. Setelah menarik napas, pemuda berjubah putih melanjutkan. Setelah keterampilan bertarung tingkat I berakhir, sosok Xiao Yan muncul di udara. Dan dia menginjak naga guntur dan memasuki pegunungan Tianmo. Hanya Xiao Yan yang masuk terowongan. Semua tetua tersentak ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan benar-benar memasuki peninggalan kuno ini menurut informasi. Tidak ada yang bisa mendekati bagian ini. Tetapi Xiao Yan memang masuk. Xiao Long juga sedikit lega. Meskipun Xiao Yan memasuki reruntuhan kuno, tempat yang sangat berbahaya seperti tempat terlarang, dan tidak lolos dari bahaya, setidaknya dia telah melarikan diri dari pengepungan Xiao Yong dan Sekte Iblis. Tunggu, kamu baru saja menyebutkan 2 keterampilan bertarung tingkat tinggi. Satu mungkin dilakukan oleh Xiao Yong, dan yang lainnya, mungkinkah itu dilakukan oleh Xiao Yan? Xiao Long ingat apa yang dikatakan pemuda berjubah putih tadi, dan buru-buru bertanya. Kami berada jauh pada saat itu, jadi kami benar-benar tidak melihatnya dengan jelas.
Tetapi salah satu keterampilan bertarung adalah ledakan raksasa Kaisar Emas. Begitu kata-kata ini keluar, semua tetua yang duduk di aula, termasuk Xiao Li yang duduk di kursi utama, terkejut. Pria berjubah putih mengatakan bahwa dia tidak melihat siapa yang melakukan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Tetapi ada satu keterampilan bertarung tingkat tinggi yang dapat dia yakini. Dan itu adalah tombak peledak raksasa Kaisar Emas, yang sangat terkenal dalam klan. Golden Emperor Giant Explosive Spear adalah skill bertarung tingkat dasar, yang dimiliki oleh Xiao Yong yang menempati peringkat kedua dalam beberapa pertandingan uji coba klan Xiao. Di klan Xiao, mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan bertarung tingkat I harus memenangkan 3 besar dalam kompetisi uji klan yang diadakan setiap 100 tahun di klan. Dan kemudian mereka memenuhi syarat untuk memasuki aula keterampilan pertarungan, mendapatkan Y tingkat keterampilan bertarung dan latihan. Menurut peringkat untuk menentukan tingkat keterampilan bertarung yang dipelajari itu sendiri. Adapun keterampilan bertarung lainnya, orang-orang berjubah putih tidak tahu. Tetapi tidak ada tetua yang percaya bahwa itu dilakukan oleh Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan benar-benar melarikan diri dari tangan Kaisar Pertempuran Bintang 2 Xiao Yong, yang mana membuat mereka sulit untuk mengerti. Xiao Yong berkolusi dengan pihak musuh untuk memburu dan membunuh sesama anggota klannya. Menurut aturan klan, dia diambil dari darahnya dan diusir dari klan. Semua anggota klan menangkap Xiao Yong. Xiao Li Teng berdiri dan memerintahkan dengan tajam, sangat marah. Suara agung Xiao Li bergema di aula. Semua tetua diam. Tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang berani menolak. Kulit Xiao Li sangat buruk. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di klan, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Terlepas dari apakah Xiao Yan baik-baik saja atau tidak, kolusi Xiao Yong dengan kekuatan musuh saja sudah cukup untuk menariknya keluar dari garis keturunannya dan mengusirnya dari klan Xiao. Selain itu, berkolusi untuk memburu dan membunuh sesama klannya adalah pelanggaran berat sesuai aturan keluarga. Jadi dia membuat keputusan yang menentukan dan menghukum Xiao Yong. Pada saat ini, Xiao Long dengan marah menegur seorang penatua tanpa ekspresi di sampingnya. Saya tidak peduli siapa yang melakukan keterampilan bertarung tingkat pikiran kedua. Dia percaya bahwa jika Xiao Yong tidak mengejar Xiao Yan tidak akan secara tidak sengaja menyusup ke situs kuno ini seperti tempat terlarang. Xiao Long selesai berbicara dengan marah, mendengus dingin, tidak berkata apa-apa lagi, mengibaskan jubahnya, dan melangkah keluar dari aula. Setelah Xiao Long pergi, Xiao Wutian, yang dimarahi oleh Xiao Long, menjaga wajahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan senyum aneh yang tidak bisa dilihat siapapun. Melihat kepergian Xiao Long, Xiao Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang kejadian ini langsung membahayakan nyawa Xiao Yan. Bagaimana mungkin Xiao Long yang sangat menghargai Xiao Yan tidak marah? Oke, belum terlambat. Mungkin pasukan lain juga bergegas ke pegunungan Tianmo. Semua tetua, tolong kerahkan orang. Ayo pergi ke pegunungan Tianmo. Xiao Li masih memainkan 2 bola kecil dengan aura yang sangat luar biasa, meluruskan jubahnya, dan berkata perlahan, suaranya agung. Semua tetua berdiri satu demi satu, mengiyakan, dan meninggalkan aula satu demi satu. Melihat para tetua mundur satu demi satu, Xiao Li mencibir di dalam hatinya, sepertinya aku mungkin tahu siapa yang melakukan trik. Di pegunungan Tianmo, sebuah gerbang batu aneh digantung tinggi di puncak pegunungan. Gerbang batu itu berukuran lebih dari 100 kaki. Pusaran energi yang dibentuk oleh energi tidak teratur, dan bahkan energi sekitarnya tampaknya tersedot ke dalamnya. Karena munculnya lorong peninggalan kuno, pegunungan Tianmo saat ini telah menjadi tempat aktivitas manusia, dan hampir menjadi tempat berkumpulnya para pahlawan di Dizu. Di area pegunungan Tianmo yang luas, bayangan hitam mengalir seperti semut. Di langit sekitarnya, ada sosok yang lewat dari waktu ke waktu. Orang-orang ini mengendalikan berbagai tunggangan terbang dan senjata lainnya. Dan dengan lampu pelangi, mereka terbang melintasi langit, membagi langit biru menjadi kotak-kotak kecil yang indah. Dengan pemandangan seperti itu, terlihat betapa menariknya sebuah reruntuhan kuno. Melihat lubang besar yang dibuat oleh simen di permukaan tanah, orang dapat membayangkan peninggalan kuno besar macam apa yang tersembunyi di bawah tanah ini. Dan peninggalan ini telah disimpan di pegunungan Tianmo selama puluhan ribu tahun, keberadaan. Dan sekarang peninggalan kuno ini tiba-tiba muncul. Bagaimana tidak membuat darah semua orang kuat mendidih. Lebih dari 10 meter jauhnya dari gerbang batu,
Ada serbuan orang, dan mereka melihat sekeliling dalam kegelapan. Mata mereka terkunci pada gerbang batu di depan mereka, dan mereka semua menantikan ketika kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu menghilang. Tetapi setelah menunggu lama, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi nama Xiao Yan tersebar luas di antara kerumunan. Saya mendengar bahwa seseorang telah memasuki bagian ini. Yah, aku juga pernah mendengar bahwa itu tampaknya menjadi anggota klan Xiao. Tetapi kekuatannya hanya 1 bintang periode Doudi, dan namanya adalah Xiao Yan. Dia benar-benar pria yang beruntung. Bisa masuk ke reruntuhan kuno secara tidak sengaja memang beruntung. Tapi bagaimana orang biasa bisa masuk ke tempat terlarang seperti reruntuhan kuno? Tidak pasti apakah itu berkah atau kutukan selama 1 periode Kaisar Pertempuran Bintang. Hanya beberapa hari sejak Xiao Yan memasuki Ximen, dan semua orang di pegunungan Tianmo terkenal. Semua orang iri dengan keberuntungan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan masuk sendirian. Banyak orang berpikir terlalu banyak untuk pergi dan tidak pernah kembali. Ras iblis ilusi. Lautan manusia di kejauhan tiba-tiba berfluktuasi. Retakan terbuka. Dan kemudian, sosok perlahan muncul di udara, rambut dan mata berbeda warna.